Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan, kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini, dan kita terus berdoa dan berharap semoga umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati oleh kasih karunia Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Akibat Khayal yang Palsu. Ayat intinya diambil dari Matius 7 ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Keterangannya, ada beberapa orang yang hidup pada tahun 1890 mempunyai pandangan yang picik, tidak percaya akan karunia dalam gereja, tidak percaya kepada kebenaran, tidak beragama sama sekali. Yang demikian kepada saya sudah ditunjukkan adalah akibat yang pasti daripada khayal yang palsu. Setan dengan tetap menekankan kepalsuan supaya menjauh dari kebenaran. Penipuan setan terakhir yang paling menonjol nanti ialah menjadikan tidak bermanfaatnya kesaksian Roh Allah. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Amsal 29 ayat yang ke-18. Setan akan bekerja dengan sangat pintar dalam cara yang berbeda-beda dan melalui alat yang berlain-lainan untuk membuyarkan keyakinan umat Allah yang sisa dalam kesaksian yang benar. Ia akan mendatangkan khayal yang palsu dan menyesatkan, dan akan mencampur aduk yang palsu dengan yang benar, dan dengan demikian orang merasa tidak suka sehingga mereka akan menganggap setiap hal yang membawa nama khayal sebagai suatu benih kefanatikan. Tetapi jiwa-jiwa yang jujur dengan membanding-bandingkan yang palsu dan yang benar akan sanggup melihat perbedaannya. Tidak ada yang lebih merusak terhadap perhatian jiwa, kesuciannya, gagasan-gagasannya yang sejati dan kudus tentang Allah dan tentang perkara-perkara yang suci dan kekal, daripada secara tetap memberikan perhatian dan meninggikan apa yang bukan berasal dari Allah. Hal itu meracuni hati dan merosotkan pengertian. Kebenaran murni dapat ditelusuri sampai kepada sumber ilahinya, dengan pengaruhnya yang mengangkat derajat, menghaluskan, menyucikan tabiat si penerima. Kalik segala kebenaran berdoa kepada Bapaknya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat yang ke-20 dan 21. Persoalan-persoalan akan terus-menerus timbul, menyebabkan perpecahan, menjauh dari kebenaran, mempersoalkan, mengkritik, mengucilkan, dan menghakimi orang lain bukanlah sebagai bukti rahmat Kristus di dalam hati. Hal itu tidak menghasilkan persatuan. Pekerjaan demikian telah diterapkan oleh beberapa orang pada waktu yang lampau dengan mengaku memiliki terang yang ajaib, sedangkan mereka tenggelam jauh dalam dosa. Akibat khayal yang palsu. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan dan menekankan bagi kita untuk kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan yang hanya berasal dari Alkitab dan Alkitab saja. Karena kenapa? Setan akan sangat pintar, sangat licik mencampur adukan kebenaran dengan kepalsuan, membuatnya seperti seolah-olah benar-benar berasal dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab dan Alkitab saja. Tetapi
dengan liciknya mencampurkannya dengan kepalsuan. Untuk itu, kembali kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk dengan sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita tahu kebenaran Tuhan yang asli, yang berasal dari Alkitab dan hanya Alkitab saja, ketika kita mempelajarinya dengan pertolongan Roh Suci Tuhan, dengan doa yang lebih sungguh-sungguh lagi, maka dengan pertolongan Tuhan kita akan disanggupkan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana ilham yang berasal dari Tuhan, mana yang berasal dari si penipu besar itu, mana khayal yang palsu, dan mana khayal yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk terus berserah, berharap, bergantung sepenuhnya pada kuasa ilahi, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk mengerti lebih dalam akan kebenaran firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Dan dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, berserah lebih tekun lagi, untuk bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kami bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dengan kasih karunia-Mu kami akan mengikuti contoh teladan yang baik yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua dipersiapkan untuk menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Selama kami masih ada di dunia ini ya Tuhan, tolong berkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, diberikan kesanggupan yang ekstra untuk menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Jumpakan kami dengan jiwa-jiwa baru yang rindu dituntun datang lebih dekat kepadamu. Kami rindu ya Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kami bisa dimampukan untuk bisa menang menghadapi setiap perjuangan iman. Kami semuanya bisa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.